Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'du. Sawfa nastamir dirasatuna fi mawdu' fihil walad. Nahnu qad alamna qabla hadha lama kunna fil ma'had wa wasalna ila faqr al-thaniyah aw al-thalithah. Fa sawfa nastamir hadzal mawdu' insyaallah bi'idznillah ta'ala. Oke, kita lanjutkan ya. Sekedar untuk mengingat-ingat yang telah disampaikan tadi, bahwasanya buku ini Ayyuhal Walad ditulis oleh siapa? Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Lahir tahun 450 Hijriyah. Meninggal tahun 505 Hijriyah. Itu Imam Al-Ghazali. Julukannya Hujjatul Islam. Hujjah artinya orang yang pintar, yang menjadikan argumen, orang yang di depan. Memang karena beliau ini kemampuannya, keilmunya luar biasa, baik terkait filsafat, ilmu kalam, fikih, usul fikih, tasawuf dan lain-lain. Memang luar biasa Imam Al-Ghazali ini. Sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwasanya Ayyuhal Walad ini ditulis karena permintaan seorang santri beliau yang sudah mulazamah ngaji bareng bersama beliau bertahun-tahun, sudah ngaji Ihya, udah khatam, sudah paham, namun menurutnya kitab Ihya ini sangat tebal, sulit untuk dibawa kemana-mana. Maka beliau meminta berkirim surat kepada Imam Al-Ghazali untuk dituliskan risalah atau kitab kecil atau makalah terkait dengan ilmu akhirat, bekal menuju akhirat, yang kiranya buku itu dapat dibawa kemana-mana dengan mudah. Maka ketika sang santri ini meminta kepada Imam Al-Ghazali, lalu Al-Ghazali bertanya, wahai santri, selama ini bertahun-tahun engkau telah mulazamah ikut ngaji bersama saya. Selama bertahun-tahun engkau telah mengambil manfaat ilmu dari saya, baik ilmu batin atau ilmu zahir. Ilmu batin itu terkait ilmu hati, tata hati, manajemen hati. Ilmu zahir terkait dengan fikih. Sekiranya apa yang hendak saya sampaikan itu engkau sudah tahu semuanya, lalu untuk apa kamu minta lagi? Untuk apa minta dituliskan buku lagi? Tapi sekarangnya kamu itu selama ini yang akan saya sampaikan ini engkau nggak tahu, lantas kamu selama ini ngapain belajar sama saya? Tidur kan gitu, ngorok. Akhirnya ketika diterangkan lali kabeh, lupa semuanya kan, nggak tahu. Nah, ini masalah. Maka kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hal yang terpenting bagi kita di dalam kehidupan ini adalah melihat nasihat Rasul, diantaranya agar kita itu tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang bukan merupakan bagian dari ibadah atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Syai'in malayunihi, sesuatu yang bukan perintah Allah. Kita justru memanfaatkan hidup itu hanya untuk santai-santai saja, untuk tidur-tiduran, untuk main-main, nah kan? Maka beliau sampai mengatakan alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighalu bima la ya'nihi. Jadi di antara tanda-tanda Allah itu tidak menyukai kita ketika kita itu juga sering lalai kepada Allah, tidak menyibukkan diri terkait dengan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekerja itu terkait dengan perkara yang diridhai Allah. Kerja tapi kerjanya sing bener, bukan kerja ngutil. Dia kerja ngutil berarti kerja yang tidak diridhai oleh Allah. Bertani, bercocok tanam, berdagang dan lain-lain merupakan pekerjaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, dan itu bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan. Di jalan bertemu dengan seorang sahabat. Sahabat ini bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulurkan tangannya hendak berjabat tangan dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Namun Abu Sa'id ini menolak berjabat tangan. Aneh, seorang sahabat diajak jabat tangan sama Rasulullah tapi menolak. Aneh kan? Mestinya senang gembira diajak jabat tangan sama Rasulullah, tapi ini sahabat ini malah nolak. Aneh. Maka Rasul pun takjub kepada beliau, wahai sahabatku, wahai Abu Sa'id Al-Khudri, kenapa engkau nggak mau jabat tangan sama saya? Tangannya itu diginiin, aduh nggak mau. Rasul gini lagi. Usut punya usut, Abu Sa'id Al-Khudri ini menjawab, ya Rasulullah, saya malu untuk berjabat tangan dengan engkau. Maka Rasul bersabda, wahai Abu Sa'id, kenapa engkau malu berjabat tangan dengan engkau? Dengan saya? Maka karena Abu Sa'id pun tak mau berjabat tangan, langsung Rasulullah SAW mengambil tangannya Abu Sa'id, dijabat tangannya. Semutnya ya, mantap ya. Ini semutnya ini buat lomba bagus nih. Lomba gigit-gigit. Ini kalau dikumpulin digoreng ya. Buat keripik semut. Kayak ketika dijabat tangan, tiba-tiba saja Rasul menyadari bahwasanya tangannya Abu Sa'id Al-Khudri ini kasarnya minta pun banyak kapal. Kapal di tangan ya, bukan mobil. Tahu kapal nggak? Ya, jadi kapalnya di tangan ya Abu Sa'id itu. Megang kapal banyak banget ya. Bukan megang mobil ya, bukan megang HP. Tapi banyak kapal di tangannya. Maka Abu Sa'id ini bertanya, Rasulullah bertanya, wahai Abu Sa'id, kenapa tanganmu banyak kapal seperti ini? Keras-keras maksudnya. Maka Abu Sa'id mengatakan, ya Rasulullah, pekerjaan saya ini tukang batu, mukulin batu. Makanya tangan saya keras, banyak kapalnya. Banyak kapal ya, Rip. Sugih berarti, Rip. Tangannya kapalan di tangan. Saya ini pekerjaannya tukang batu, mukulin batu, makanya tangan saya kapalan. Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abu Sa'id, tahukah kamu bahwasanya tanganmu yang penuh kapal ini yang justru akan menyelamatkan dirimu dari api neraka? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium tangannya Abu Sa'id, saking cintanya. Ini artinya bahwa pekerjaan-pekerjaan seperti hal di tukang batu, bertani, berdagang, dan lain sebagainya merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Hati-hati nanti sendalnya jomplang tekan sungai. Oke. Nah ini adalah perbuatan baik. Maka di sini masuk ke dalam perkataannya Imam Ghazali ini. Jadi dia bukan termasuk alamatu iradillahi ta'ala anil abdi istighalu bimalayanihi, tidak. Bukan termasuk perbuatan sia-sia, bukan. Karena yang namanya bekerja itu bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang kerjanya nganggur, ngelamun, ngayal, andai saya punya mobil ya, si Sarip ngayal gini. Punya mobil Mercy, enak nih kayaknya. Nah, ini termasuk yang. Kemudian Imam Al-Ghazali juga menyatakan di antara waman jawazal arba'ina, waman dan siapakah orang jawaza yang telah melampauinya dia al-arba'ina 40 tahun, barang siapa yang umurnya itu sudah melebihi 40 tahun, walam yakhlib khairuhu ala syarihi, sementara kebaikannya itu belum dapat lebih banyak atau melampaui daripada keburukannya, falyatajahhaz ilan nar, maka siapkan dirinya untuk masuk neraka. Karena kalau orang sudah umur 40 tahun itu artinya apa? Akhiratnya sudah dekat. Nabi Muhammad umurnya berapa?
63 tahun Hijriyah. Kalau Masehi ya mungkin 61 tahun. Imam Ghazali sendiri umurnya berapa? 55. Nah, kalau Imam Nawawi umurnya 45. Kalau saya mamanya 43, dicatat umur 45. Sisa 2 tahun melihat dunia. Kalau dicatat umurnya 60. Sisa berapa? Sisa 15 17 tahun. Sisa sedikit. Setelah itu kita akan tinggalkan ini dunia menuju kehidupan yang lebih abadi. Dunia sementara, akhirat selamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Oh, ini semua mati. Semua mati. Ini semut aja udah berapa yang mati di sini nih? Korbannya dikirim ceplok. Ini semutnya kasihan, baru ingin belajar, baru ngaji sedikit ceplok. Ya, jadi semua mati kan. Maka kata Imam Ghazali, kalau umurnya itu udah 40 tahun kok kebaikannya ini belum mengalahkan keburukannya, bersiap-siap masuk neraka. Kita itu akan kayak semut tuh ngerong. Ngerong tuh apa? Ngerong itu hidupnya ke tanah. Ya kita akan ngerong lagi nanti akan ke tanah. Maka ada istilah dari tanah menuju tanah. Kita ini tercipta dari sesuatu yang sangat rendah, sangat hina, yang dipijak-pijak. Dan nanti akan menjadi makhluk yang dipijak-pijak, yang dimakan cacing. Maka disayang sama cacingnya, karena nanti dia cacing akan makan kita. Menguasai di dunia, cacing dibunuhin. Nanti gantian kita yang dimakan sama cacing. Wa fi hadhihi nasihati kifayatun li ahli ilmi. Di dalam buku ini saya akan kasih nasihat, saya akan kasih peringatan yang kiranya itu cukuplah bagi orang yang berilmu. Ayuhal walad, wahai anak, ayuhal walad, wahai santri, wahai dzikri yang sedang mukulin semut. An-nasihatu, sesungguhnya nasihat ini sahlun, gampang, sederhana, simpel. Wal muskilu qabuluha, namun yang sulit itu bukan nasihatnya. Nasihat mah gampang, setiap orang bisa ngasih nasihat. Sing sabar Pak, sing sabar ndasmu. Orang sikil kesandung lorone kaya ngene, darah-darah pun sabar, ya kan? Jadi habis baterainya. Ini yang habis apa itunya ya? Oke, sedikit lagi lah. Jadi ini nasihat yang sangat simpel, yang sangat sederhana, yang gampang. Tetapi kadang nasihat itu gampang diucapkan, susah dilakukan. An-nasihatu sahlun wal muskilu qabuluha li anafi madzakin muttabi'in hawa murrun. Karena kita itu sering terikat oleh hawa nafsu. Orang kalau lapar pengennya makan kan. Nah, sekarang puasa meskipun lapar ya harus kita tahan. Kalau kita makan ya berarti kita batal puasanya kan, kita terbawa hawa nafsu kita. Mustaqila fadlin nafsi wa manaqibid dunya. Orang itu sudah sering sibuk dengan urusan dunia. Coba aja lagi makan enak-enak dipanggil. Ngaji. Mbok sabar nih, sedikit lagi nih. Wah, sedikit lagi nih. Nah, kan? Jadi kadang itu kita sibuk dunia, orang lagi kerja tiba-tiba adzan. Padahal tinggal sedikit lagi kan, mau sholat gimana gitu kan. Nah ini. Jadi ngasih nasihat itu gampang, tapi prakteknya itu yang kadang susah.
fa innahu yahsabu anna al-ilma al-mujarrad law wasila sayakunu lahu najatu wa khalasu fihi wa anna mustaghnin 'anil 'amali wa hadha i'taqu falasifah. Jadi yang namanya ilmu, ada seorang para filosof. Ini filosof itu, kalau saya bilang filosof itu siapa? Aristoteles, Sokrat, Plato. Ini nama-nama orang Yunani. Ya kayak Hitler itu zaman sekarang. Zaman Yunani itu zaman sebelum Rasul itu, sebelum Nabi Isa, kisaran tahun 500 tahun sebelum Nabi Isa lah ya. Atau sekitar 1000 tahun lebih sebelum Nabi Muhammad lah. Mereka para filosof di Yunan, hidupnya itu Yunan. Tahu Yunan ya? Baratnya Turki. Kecil. Tapi dulu sana banyak para filosof. Ini kayaknya semut sudah pada mulai datang di punggung saya nih. Sudah mulai gatal. Ya. Jadi para filosof itu mereka sukanya itu mikir, merenung, nulis, mikir, merenung, nulis. Sokrat, Aristoteles. Ya. Bagi mereka itu hal yang terindah, paling bahagia di dunia itu ketika kita bisa mikir, bisa belajar. Nah, itu bahagia sekali itu. Keindahan itu saat kita itu bisa belajar. Kalau kita kan enggak, apalagi agas kan, keindahan itu saat kita ngantuk. Nikmatnya gitu kan. Tapi padahal ilmu itu bukan segala-galanya. Ilmu itu kan sarana. Sarana kita tahu agama, sarana kita tahu dunia, sarana kita mengenal Allah, sarana kita mengenal manusia, sarana kita mengenal ibadah kepada Allah, sarana kita nanti menuju surga Allah Subhanahu wa taala supaya diangkat derajatnya dunia akhirat. Itu ilmu. Kalau para filosof Yunani itu yang penting belajar ilmu, dapat ilmu tok, selesai. Padahal bukan itu segala-galanya. Ilmu itu ada tujuan akhir, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim, la ya'lamu hadzal ma'rufun annahu hina hasala al-ilma idza lam ya'mal bihi yakunul hujjah alaihi akid. Padahal ilmu itu kita belajar. Siang malam belajar, pagi petang belajar, namun ketika ilmu yang kita belajar itu tidak kita manfaatkan, tidak kita amalkan, kelak di akhirat hukumannya akan lebih berat. Karena kita tahu, kamu tahu sholat, tapi kamu kenapa nggak sholat? Oh, pecutnya lebih tajam. Beda kalau orang yang nggak tahu sholat. Kamu kenapa nggak sholat? Nggak tahu. Kenapa nggak ngelaksanakan sholat? Nggak tahu. Oh, dimarahin habis nggak tahu gimana? Ayo, akhirnya apa kata malaikat, kata Allah? Nggak tahu, ya wis lah. Mau pimenel surga. Orang sholat mesti lu surga. Sebabnya apa? Tinggalnya di gunung, di goa, nggak pernah lihat Islam, nggak tahu tentang Islam, ditanya tentang sholat nggak tahu. Malaikatnya ya gemes mau ngelempar ke neraka, tapi nggak tahu. Ya nggak tahu gimana. Malah mau bersuarga. Tapi beda lagi. Jafar, kenapa nggak sholat? Males. Kan udah tahu. Males. Akhirnya ilmu tahu itu akan datang untuk kemudian menarik dia menuju neraka. Ya ini karena tahu, maka ilmu itu akan menjadi hujah bagi dia, memasukkan dia ke neraka kalau kita itu mengetahui sesuatu tapi tidak mengamalkan. Tetapi ketika kita tahu dan kita bisa mengamalkan, justru dia akan menjadi teman dekat kita yang akan menuntun kita menuju surga. Ini ilmu. Jadi bisa jadi musuh, bisa jadi teman. Ilmu jadi musuh tatkala kita nggak bisa mengamalkan ilmu, namun bisa menjadi teman tatkala kita bisa mengamalkan ilmu. Maka Imam Ghazali wanti-wanti ini. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, anna syaddan nasi adaban yaumil qiyamati alimun lam yanfa Allah bi ilmihi. Seorang yang punya siksa terberat di neraka itu siapa? Seorang alim, orang yang ngerti, orang yang belajar, tetapi ilmunya sama sekali nggak manfaati, karena dia tidak memanfaatkan, mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Warawiya anal Junaid qaddasallahu sarrahu, diriwayatkan dari Imam Junaid, seorang imam sufi. Ya sudah tak Junaid. Wah, kae. Sensang ngisi nang majelis taklim kae. Udu. Pak Junaid. Imam Junaid ini orang sufi, tokoh sufi juga, ahli manajemen hati. Ru'ya fil manami ba'da mautihi, setelah meninggal. Mimpi
Nah, ini siapa yang mimpi? Ketika Imam Suryat itu meninggal, ada muridnya yang mimpi. Jadi Imam Suryat sudah meninggal. Punya santri namanya Zafa. Zafanya ngimpi, ya kan muridnya di sekolahan. Zafanya ngimpi. Mal khabaru ya Aba Qasim, ada apa di sana di alam kubur? Qala Imam Suryat berkata, Tohatil ibaratu wa faniyatil isyaratu wa ma nafa'atna illa raka'naha fi jawfil laili. Saya itu udah nulis banyak sekali buku. Pulpen tinta saya itu udah banyak sekali yang saya tumpahkan lah untuk menulis ilmu pengetahuan. Tapi ternyata semua itu sekarang nggak ada manfaatnya. Yang bermanfaat sekarang cuman beberapa sholat yang biasa saya lakukan di malam hari. Sholat malam, sholat sunnah. Justru itu yang akan menemani saya. Ilmu ini tak bermanfaat sama sekali ketika tak diamalkan. Maka orang nulis buku berjilid-jilid, membuat penelitian ilmiah, menciptakan lampu, membuat lampu neon, lampu ajaib, bisa membuat kantong Doraemon. Mau pulang ke Jakarta dengan masuk, tahu udah sampai rumah kan. Namun dia nggak ngibadah, nggak sholat, nggak haji, nggak puasa, maka ilmu yang dia bisa membuat kantong Doraemon tadi, bisa membuat lampu ajaib, tidak berguna, tidak manfaatin. Maka hal terpenting bagi hidup kita adalah ilmu yang tafabihi. Kita belajar, tapi kita juga mendapatkan manfaat dari ilmu kita dengan cara mengamalkan meskipun sedikit. Sedikit yang diamalkan jauh lebih baik daripada banyak yang tidak diamalkan. Maka para sahabat dulu kalau belajar itu sedikit. Para sahabat itu nggak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang banyak yang hafal Quran. Sahabat itu banyak yang tidak hafal Quran. Tapi mereka semua mengamalkan Quran. Kebalikan sekarang, orang banyak yang hafal Quran tapi sedikit yang mengamalkan Al-Quran. Makanya dulu meskipun sahabat itu nggak hafal Quran, tapi umat Islam itu berwibawa, semua takut. Yunani, Romawi, Persia, negara besar adik kuasa takut sama umat Islam yang sedikit yang di Jazirah Arab. Sebaliknya sekarang umat Islam semuanya 1 miliar lebih, dari Indonesia sampai Maroko, dari Rusia sampai Afrika, tapi bagikan buih dalam lautan terombang-ambing, diremehkan, dipermainkan sama Yahudi yang jumlahnya hanya beberapa juta. Bayangkan, hanya beberapa juta mempermainkan umat Islam sebenarnya 1 miliar lebih. Itu kalau zaman Rasul apa kita nggak diketawain sama sahabat? Wah, sampai terbahak-bahak sahabat tuh pasti. Kalian 1 miliar kok nggak bisa ngapa-ngapain. Dulu zaman Rasul itu sahabat cuma berapa? Tapi Romawi, Persia yang negara dikuasa aja takut. Pernah perang mana? Perang Tabuk. Belum perang aja mereka udah lari. Padahal orang Romawi kalau perang itu apa? Yang kelihatan cuma matanya tok. Seluruh tubuh itu besi semua. Kalau film-film gladiator kan, seluruh tubuh besi, tombaknya panjang, ya kan? Tombaknya itu gitu kan. Habis itu ininya itu apa, perisainya itu gede. Kalah sama orang Arab yang nggak punya baju besi, yang hanya pakai keledai, pakai kuda, ya kan? Ditakuti, berwibawa luar biasa. Nggak berani main-main mereka semua orang Islam pada waktu itu. Karena keimanan ilmu yang mereka dapat dari Rasulullah mereka terapkan. Al-Quran, mereka itu ibarat Al-Quran berjalan. Apa yang mereka pahami, pelajari dari Al-Quran langsung diterapkan. Bukan hanya dihafal. Baik, cukup karena sudah panas. Nah, setelah ini kita terserah. Nanti ada jambu. Kalau yang mau mati jambu. Kalau ada yang Ramadan ya. Saya kira ada yang mau ngemil cabai tadi. Tapi kan banyak tuh. Kalau Sarip kan suka ngemil cabai. Merah-merah kan manis gitu dikiranya kan. Iya, cabainya merah-merah tadi nggak bawa kandi ya, mestinya dibawa kandi. Ini mentingin cabai di kandi itu saya dapat 1-2 kandi lumayan itu. Baik, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rashid bawa kandi. Ya matiin, kalau umpamanya ini nanti kita bantu mentiin cabai. Kalau enggak nanti ada 1 orang yang pulang ngambil kandi untuk kita metiin.